Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Oke, kali ini kita meneruskan tutorial membuat dimensi, tetapi yang kemarin kita menggunakan cara manual. Sekarang kita menggunakan cara yang anotatif. Ini kita copy dulu kemarin tutorial yang manual. Oke, sekarang yang anotatif. Kita del dulu. Oke, langsung aja kita membuat dimensi baru dengan nama anotatif. Ini sebenarnya sudah ada, kita bikin baru aja, skala 1, new, di dimensi anotatif. Oke, continue. Sebenarnya untuk membuat dimensi anotatif seperti membuat dimensi yang 1:1, makanya tadi saya membuatnya berdasarkan yang 1:1. Cuma nanti teksnya saya ganti dengan nama baru, teks anotatif. Oke, dengan nama anotatif, tingginya 2,5. Nah, ini yang paling penting, ini kita cawang, match text orientation to layout. Oke, kita cawang juga nggak apa-apa, di anu juga nggak apa-apa, saya biasanya nggak salah cawang. Oke, play, terus kita ganti yang teks anotatif. Primary unit. Ini yang fitnya, ini kita cawang yang anotatif. Oke, apply to layout dimensi only, kalau salah. Oke, segini aja. Terus fungsi dari dimensi anotatif, kalau kita ini sudah teks dimensi anotatif ya, kalau ini kita klik, dia akan ditanya berapakah skala dari gambar ini yang kita inginkan. Kemarin kita membuat 1:10, makanya kita pindah ke 1:10. Oke, coba kita langsung ukur. Ukurannya langsung 1:10, sama ya, 1:10. Ini saya dulu. Sama persis. Nah, sudah bagus. Kemudian
kita ingin membuat detail dari yang sebelah sini, tetapi kita tidak perlu memperbesar kayak kemarin seperti ini, tetapi kita bisa membuat gambar ini di luar dari kertas ini. Kita bisa memberi ukuran di sini dengan ukuran anotatif di sini. Oke, ini adalah 1:10, tapi yang kita inginkan adalah gambar yang untuk 1:4. Kita rubah dulu ini menjadi 1:4. Nah, kita ukur di sini, ukurannya akan mengecil. Nah, dibandingkan ini, tetapi nanti untuk dimensi anotatif kita sebaiknya menggambarnya nanti di layout ya. Jadi ketika kita mau menggambar satu gambar potongan ini menjadi satu buah detail, kita bisa membuat detail nanti di layout. Oke, kita dulu layout, kita bikin viewport. Oke, zoom object ini 1:10. Kita lihat, karena di layout ini tadi perbandingannya 0,09, dimensinya tidak kelihatan. Tetapi ketika kita buat 1:10, nah, dimensinya keluar. Oke, kemudian kalau kita mau mengeluarkan tadi yang view detailnya yang di sini, kita bisa bikin lagi objek atau rectangular. Kita rectangular aja dulu, kita klik di sini. Oke, kita 1:4. Kemudian kita ambil yang detailnya tadi, ini 1:4. Langsung keluar 1:4. Tetapi kalau kita ini rubah menjadi 1:2, dimensinya tidak akan kelihatan karena dimensi tadi anotatifnya dengan 1:4. Nah, ini salah satu contoh ketika kita membuat detail dengan gambar di sini. Tetapi kita bisa juga membuat detail di sini di gambar yang sama, tetapi dengan anotasi yang berbeda. Ini 1:4, ini tadi kan anotasinya 1:10. Sekarang kita 1:4, kita bikin dimensi di sini. Nah, ukurannya akan lebih kecil sehingga space-nya akan lebih cukup, tapi nanti tidak akan terlihat di gambar yang 1:10. Nah, katakanlah kita mendetail sini. Oke,
kita bikin layout lagi. Ini contoh yang tadi ya, saya bikin 2, move all copy, create. Oke, gambarnya sama, tapi yang ini saya buang. Tapi saya ingin membuat detail di sini. Saya membuat viewpad baru di sini dulu biar enak ngeditnya. Nah, saya detail sini yang 1:4 di gambar yang sama, tapi dimensinya beda yang ditunjukkan. Ini adalah gambar yang sama tadi di model di sini. Kalau di model kelihatan tumpang tindih ini bisa kita hilangkan. Nah, ini hanya 1:4 aja yang keluar, tapi kalau kita pencet ini semuanya keluar yang 1:4, 1:10. Ini kalau kita lihat di model dimensinya banyak, ada yang besar ada yang kecil. 85 sama 85 nya, cuma yang satunya 1:10, yang satunya 1:4 yang 4 kali tadi untuk detailnya. Nah, ini jadi dengan gambar yang sama kita bisa menampilkan dimensi yang kita inginkan. Ini dimensi yang 1:4, ini dimensi yang 1:10. Gambarnya sama, tidak perlu kita membuat seperti yang manual kemarin, kita memperbesar gambarnya. Risiko ketika kita lupa memindah dimensinya bisa kita hindari. Katakanlah kita membuat dimensi yang 1:10 skala 10 kemarin di gambar yang sudah diperbesar. Nah, keluarnya 160 padahal seharusnya 40. Tapi kalau kita menggunakan dimensi yang anotatif, kita bisa membuat gambar satu dengan ukuran yang besar, teksnya berbeda, bisa kita tampilkan dimensi yang kita butuhkan. Ini 1:10, keluarnya hanya yang 85 ini, tetapi yang kita perlihatkan di sini detailnya yang 1:4. Oke, coba kita untuk mendetail yang bautnya ini kita view 1:2. Oke, kita buat baut, panjang bautnya sebentar, dimensinya tadi ini, dimensinya kita ya ganti yang anotatif tadi, dimensi anotatif. Oke, 1:2. Panjangnya bautnya keluar koma, tidak masalah. Dimensinya di sini. Memang kalau kita lihat ini banyak sekali dimensi ya ketika kita lihat di model, tapi nanti ketika di view di layout dengan menggunakan viewport kita bisa menampilkan dimensi yang berbeda di satu model. Katakanlah kita membuat ukuran ini besarnya mur 8. Oke, coba kita buat, kita buka viewport, bisa tidak kotak juga bisa, kita bisa membuat viewport dengan lingkaran. Oke, dengan memilih ini rectangular object. Nah, jadi viewnya lingkaran. Kita ambil tadi yang di sini di baut. Oke, 1:2. Nanti kalau pas
mau membuat dikit yang bagus ya. Ini coba contoh aja, jadi kita tempel sini aja. Oke, keluar yang dimensi 1/2 aja. Ini yang dimensi 1/10, ini dimensi 1/4, ini dimensi 1/2. Oke, sekarang kita mencoba untuk mendetail yang di sini. Kita ambil detail di sini, katakanlah kita breakdown gambarnya, mau mendetail yang sebelah sini dengan skala 1/3. Oke, kita 1/4 aja, karena saya belum, kalau mau membuat ini 1/3 nggak ada, kita bikin custom, add 1, sebentar tulisnya jadi ada spasinya enggak, oh ada, add 1 dibanding, oh enggak ada spasi, 1/3, ini kita 3. Oke, 1/3 sudah keluar. Tebelnya 3, radiusnya 5, kita butuh garis miringnya sini. Nah, enaknya kemarin yang trailingnya kita aktifkan itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau angkanya bulat, dia tidak keluar digit di belakang koma, tetapi ketika ada koma dia keluar. Oke, kita membuat detail yang ini tadi 1/3. Kita bikin viewport lagi di sini. Nah, enaknya di luar aja. Di sini kita bikin viewport, objek, kemudian kita cari gambarnya yang tadi di sini, skalanya kita balik 1/3. kurang besar, kita perbesar. Nah, udah kelihatan semua. Kalau saya daripada menggunakan yang manual kemarin, lebih aman menggunakan yang ini, anotatif, dimensi yang anotatif. Pertama, lebih aman untuk terhindar salah. Yang kedua, kita cukup membuat 1 dimensi saja, tapi kita bisa menampilkan banyak sekali detail tanpa harus menggambar ulang dan memperbesar. Ini kita lihat besar dari hurufnya sama ya, besarnya sama kan. Coba kita dekatkan, besarnya sama, walaupun benda yang diukur tampak lebih besar. Bautnya kecil, ini bautnya besar, skalanya tetap 10, dimensinya tetap 10, dan besar dari hurufnya sama persis. Bagus. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tutorial yang menggunakan dimensi anotatif. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di komen aja ya. Nanti kalau memang saya bisa, saya akan membalas, dan kalau memang diperlukan, saya akan membuat tutorial dari pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.